Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu saya doakan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, saya Yusuf Simba. Di video kali ini saya ingin berbagi mengenai simple WA marketing ya. Bagaimana cara mudah dan cepat membangun ribuan database dan mempromosikan usaha Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu harus membuat website dulu dan tanpa iklan berbayar. Asik bukan? Nah, bagaimana kisahnya, tips dan triknya? Silahkan Bapak Ibu ikuti sampai akhir. Baik, untuk Bapak Ibu yang mungkin belum kenal dengan saya, tentunya tak kenal maka tak ada transferan. Ya, kita harus dekat dulu ya. Nah, ini adalah akun IG saya @simbah_, ya, pakai underscore-nya, pakai ini garis bawah. Kemudian di Facebook saya ada facebook.com/simbah. Nanti namanya yang muncul adalah Yusuf Hadi Suseno Putro. Karena saya lebih banyak sharing-sharing juga ya tipsnya di Facebook di sana itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa ikutin saya. Nah, ini sekedar kurikulum vitae saya, nama asli saya, kemudian julukannya adalah Simbah Brokerpreneur, kemudian itu ada nomor WA saya, dan juga saya sudah berkecimpung di dunia online ini sejak 2006 ya, bisnis online. Kemudian saya alhamdulillah juga aktivitasnya menjadi digital business coach dan juga pembicara-pembicara dari berbagai instansi dan kementerian. Nah, ini adalah beberapa dari bisnis saya bersama partner. Ready Teknologi Nusantara adalah holding saya, perusahaan holding. Kemudian di bawahnya ada anak perusahaan, yaitu yang mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar, ratakan.com ya, digital marketplace Indonesia. Kemudian ada juga Ratapay, yaitu Peter Payment Gateway. Ada Ready Coaching karena saya sendiri juga seorang coach. Ada Dedication, Raptor, dan beberapa bisnis lainnya yang tidak bisa disebutkan di sini. Nah, semuanya ini adalah hasil dari bisnis digital yang saya tekuni selama ini. Baik Bapak Ibu, di Simple WA Marketing ini saya ingin Bapak Ibu supaya lebih fokus, Bapak Ibu tutup semua dulu aplikasinya ya, supaya Bapak Ibu lebih optimal mendapatkan hasilnya. Bisa juga handphonenya di silent dulu, kemudian Bapak Ibu tidak perlu memfoto atau memvideo karena nanti Bapak Ibu bisa mengulang ya video ini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa seperti saya menggunakan headset supaya suaranya lebih jelas ya, tidak terganggu dari suara luar. Kemudian saya ingin menampilkan disclaimer bahwa hasil-hasil nanti yang akan ditampilkan di sini untuk keperluan presentasi ini adalah bukti nyata dan berdasarkan pengalaman sendiri maupun beberapa orang lain yang merasakan juga gitu kan ya. Namun tidak ada jaminan bahwa Anda akan mendapatkan hasil yang sama. Bisa saja Bapak Ibu malah mendapatkan hasil yang lebih baik daripada kami, itu kan. Nah, intinya adalah kita berpasrah diri, belajar dengan tekun kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang akan memberikan rezeki pada kita atas ikhtiar Anda semuanya. Oke? Sudah siap ya? Baik. Bapak Ibu semuanya, di dunia online ini ya, saya ucapkan selamat datang di dunia online, di dunia digital, itu era digital 4.0 kalau orang suka menyebutnya. Faktanya adalah banyak sekali ya, ketika banyak orang komplain soal ekonomi, sebenarnya ribuan orang di luar sana menjadi kaya dengan bisnis online. Dan mungkin Bapak Ibu di sini juga menjadi salah satu pelakunya begitu ya. Nah, memang bisnis online ini cukup cukup bagus ya, cukup fenomenal karena dengan bisnis online ini banyak sekali usaha-usaha yang dulunya hanya dikenal secara lokal sekarang bisa lebih dinikmati ya, lebih banyak marketnya secara luas di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu mempelajari bisnis online. Nah, kebanyakan bahwa bisnis online ini orang akan berpikir bagaimana sih memulainya, bagaimana cara promosinya dan saya harus mulai dari mana gitu kan. Nah, di sini kita akan fokus kepada WA marketing. Bagaimana membangun usaha dan mempromosikannya menggunakan aplikasi Messenger. Nah, tentunya yang akan kita pelajari nanti adalah bagaimana mengenali mobile market ya. Apa itu mobile market? Mobile market adalah kurang lebihnya ya. Itu market yang ada di handphone Anda gitu. Yang menggunakan WA terutama ya, seperti itu. Kemudian nanti cara membangun database dari mobile marketnya nanti akan saya jelaskan sedikit mengenai tips dan triknya. Kemudian cara soft selling serta tempat promosi yang bagus ya, bagaimana sih menggunakan WA ini supaya lebih optimal untuk promosi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara mendapatkan puluhan ribu prospek secara online dan
otomatis Bapak Ibu. Nah, inilah yang utamanya ya. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat website dulu, kemudian tidak perlu menggunakan iklan yang berbayar. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, perlunya persiapan ini adalah supaya Bapak Ibu nanti tidak berulang-ulang ya, kembali lagi prosesnya mau jual ini bingung, mau jual itu bingung gitu kan. Nah, fokusnya adalah mindset dulu Bapak Ibu. Marketing mindset. Bapak Ibu adalah fokusnya menjadi marketer. Kita fokus dulu ke promosi ya. Karena memang ada dua hal yang sering dialami oleh pengusaha pemula seperti saya dulunya ya. Itu dari yang pertama adalah modal ya, kemudian bagaimana mempromosikannya. Nah, kalau masalah modal sekarang sudah pakai WA saja gitu kan. Nah, bagaimana cara promosinya? Nah, nanti ini akan dibahas. Marketing mindsetnya adalah Bapak Ibu menggunakan WhatsApp ini untuk membangun database Bapak Ibu ya. Untuk membangun database, bukan untuk jualan dulu. Wah, kok bisa ya kok membangun database itu? Nanti untungnya dari mana? Nah, nanti kalau logikanya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membangun database, Bapak Ibu itu bisa menjual produk apapun insya Allah sesuai dengan market yang Anda miliki, sesuai dengan database yang Bapak Ibu miliki. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu hanya fokus pada produknya saja, maka Bapak Ibu akan terbatas lingkupnya gitu ya, terbatas ruang lingkupnya. Contohnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu fokusnya membangun database untuk ibu-ibu misalkan, market ibu-ibu, apa sih yang bisa kita tawarkan untuk market ibu-ibu? Kan banyak sekali. Bisa baju, bisa tas, kemudian bisa kosmetik dan sebagainya kan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu fokusnya hanya oke saya hanya jualan kosmetik saja, ya berarti Bapak Ibu harus mencari orang yang tipenya sesuai dengan konsumen kosmetik tersebut. Bapak Ibu nggak bisa nawarin tas, nggak bisa nawarin baju dan sebagainya kan gitu. Karena Bapak Ibu fokusnya adalah ke produknya dulu. Jadi di sini saya ingin memberikan mindset pada Bapak Ibu, inspirasi, insight bahwa Bapak Ibu adalah membangun database-nya dulu ya. Oke, bisa dipahamin ya. Nantinya dari database itu kita akan fokus banyakin kontaknya. Dari database itu kita akan olah untuk menjadi kontak kita. Bagaimana mereka menyimpan kontak kita, bagaimana kita menyimpan kontak mereka sehingga nantinya apa yang kita tawarkan pada mereka itu bisa masuk gitu ya. Nah, kabar baiknya di Indonesia itu adalah banyak sekali orang-orang yang gagal fokus ya. Terutama apa? Terutama database-database yang banyak bisnis pemulanya. Wah, bagaimana seperti itu? Oh, bisnis pemula. Ya, karena apa? Karena bisnis pemula ini senengannya, sukanya gitu. Itu nyobain apa setiap peluang begitu. Setiap peluang apa aja dihajar, setiap peluang apa aja dihajar. Dan ya apakah itu salah? Ya tidak salah, itu bagus juga gitu. Tapi akhirnya apa? Itu menjadi peluang buat kita untuk menawarkan produk apapun kepada mereka begitu. Contohnya Anda memiliki database ibu-ibu tadi itu ya. Itu bisa Anda tawarkan baju, bisa Anda tawarkan tas, bisa Anda tawarkan kosmetik, bahkan bisa juga Anda tawarkan produk properti bisa jadi seperti itu. Bisa Anda tawarkan produk handphone, bisa jadi seperti itu. Bisa Anda tawarkan produk-produk yang mungkin hampir orang nggak kepikiran untuk di market ibu-ibu seperti itu ya. Jadi di sini bangun database itu adalah Anda membangun marketnya, ya gitu. Kemudian Anda tawarkan apa aja ya bebas sesuai target market yang atau sesuai yang mereka butuhkan begitu. Nah, yang berikutnya adalah marketing mindsetnya itu banyakin offer, banyakin penawaran. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Kalau Anda sudah punya marketnya, ya sudah punya database-nya, mau Anda tawarin apa aja, insya Allah bisa. Tapi kalau Anda punya produk satu aja, satu jenis, itu maka Anda akan terbatas pada produk tersebut itu. Anda mau kembangkan lagi ke produk lain ya Anda harus mengulik-ulik lagi atau menggali lagi ya kebutuhan-kebutuhan dari si konsumen tersebut itu. Bisa jadi orang yang beli kosmetik belum tentu tertarik dengan tas Anda gitu kan. Nah, tapi kalau Anda sudah punya database-nya dulu, ke marketnya dulu, Anda bisa membuat ini database-nya ditawarin tas, kemudian mereka juga bisa mau untuk ke kosmetik seperti itu. Oke, untuk marketing mindset-nya juga Anda jangan spamming ya. Anda jangan nyampah langsung tiba-tiba Anda langsung kasih promosi gitu ya. Tidak seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan di slide-slide berikutnya bahwa bagaimana sih caranya setelah memiliki database ini nanti Anda bisa gunakan untuk berjualan apapun. Nah, gitu ya, tidak spamming ya, tidak langsung beriklan. Kemudian no hit and run. No hit and run itu maksudnya bagaimana? Setelah Anda promosiin, Anda jual, Anda jualin itu mereka membeli kemudian Anda pergi. Anda tidak maintenance lagi, Anda tidak memelihara list mereka gitu kan. Anda tidak lagi berinteraksi dengan mereka. Ya jangan seperti itu ya.
tentunya sebagai marketer yang baik itu adalah bagaimana membina listnya ya, membina customernya. Baik, mungkin itu ya. Bapak Ibu bisa fokusnya adalah marketing mindset dulu. Persiapan berikutnya adalah apa yang Anda tawarkan. Jadi sebenarnya Anda itu jualan apa, gitu kan? Apakah sebuah produk atau sebuah layanan? Nah, itu perlu. Kalau Anda tadi saya contohkan marketnya ibu-ibu, Anda jualan produk, bisa jadi sebuah layanan ya. Sebuah layanan misalkan seperti salon, kemudian seperti jasa pijat. Nah, itu adalah sebuah layanan. Kalau mungkin marketnya adalah pebisnis, Anda bisa menawarkan jasa-jasa pembuatan website atau jasa promosi dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian di mobile market ini adalah Bapak Ibu juga perlu menentukan harga. Ya, harganya mohon maaf, tentunya harganya tidak terlalu besar dulu ya. Harganya bisa dimulai dari puluhan ribu, ratusan ribu gitu. Baru nanti kita akan naik bertahap kepada harga yang jutaan rupiah. Kemudian bisnis model itu maksudnya seperti apa, Mas? Gitu kan. Bisnis model itu Anda membuat jualannya bagaimana gitu. Jualannya dapat duitnya bagaimana? Apakah mereka itu membeli produknya saja, membeli layanan, ataukah mereka harus berlangganan untuk membayar? Nah, misalkan ke salon itu bisa tiap bulan, Anda bisa membuat sebuah membership ya, atau kupon kupon membership itu untuk para pelanggan Anda. Nah, itu Anda mendapatkan uang dari membershipnya. Juga perlu Anda siapkan juga di penawaran adalah social proof. Social proof ini adalah contohnya adalah mereka yang sudah pernah merasakan atau sudah pernah membeli produk atau layanan Anda. Tapi mereka yang tentunya yang sudah puas ya, sudah puas dengan layanan Anda, sehingga nantinya social proof ini Anda gunakan untuk promosi di database Anda. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Anda siapkan produk layanannya, kemudian harganya seperti apa, kemudian bisnis modelnya gimana, dapat duitnya seperti apa. Kemudian untuk berikutnya yang terakhir adalah bahwa Bapak Ibu siapkan social proof-nya atau testimoni atau review yang sudah pernah menggunakan layanan atau produk Bapak Ibu. Oke. Nah, kita akan mencoba mengenali mobile market ya. Pasar di market ini seperti apa. Nah, pernahkah Bapak Ibu kalau jualan online ya, alami seperti ini, misalkan ya, ini CLBK ya, chat lama beli kagak gitu. Nah, Bapak Ibu saya yakin di sini juga sudah pernah ada yang mengalami hal-hal seperti ini. Kemudian Bapak Ibu stoknya numpuk karena Bapak Ibu belum memasarkan tapi sudah numpuk stok dulu. Nah, ini juga salah satu mindset yang marketing mindset tadi yang perlu Anda gunakan ya. Kenali dulu marketnya, baru tawarkan produk apa yang fit atau yang cocok dengan market tersebut itu. Kalau Bapak Ibu sudah punya produknya, tentunya Bapak Ibu harus mengenali marketnya juga, seperti itu kan. Kemudian Bapak Ibu susah closing dan sepi transferan. Tentunya karena Bapak Ibu mungkin belum pernah mengenali secara dekat marketnya Bapak Ibu seperti apa atau konsumennya tipenya gimana. Nah, saya akan terangkan bahwa ada 3 hal simpelnya mengenai karakteristik dari tipe pembeli kita ya. Ada 3. Yang pertama adalah product base. Product base ini adalah mereka yang fokusnya pembelinya itu pada fitur Bapak Ibu. Contoh fitur itu seperti ini ya, misalkan Bapak Ibu handphone, jualan handphone. Jadi fiturnya apa? Kameranya adalah 64 megapiksel. Kemudian bisa dilipat-lipat sampai kecil, misalnya seperti itu. Kemudian tampilannya cantik gitu kan. Ini adalah fitur-fitur ya. Kemudian memorinya besar untuk bisa nyimpan foto. Nah, ini adalah product base, fokusnya kepada fitur-fiturnya. Kemudian kalau jualan baju, misalkan mereka bahannya dari mana, dari bahan apa, kemudian motifnya seperti apa. Nah, ini adalah sifatnya product base. Jadi Anda kenalin dulu, Anda mau jualan dari sisi mana. Kemudian adalah price base. Price base ini berdasarkan dari harga. Ya, ini paling sering dialamin oleh para pebisnis ya. Seringnya mereka berpikir adalah kalau pembeli itu maunya yang jualannya harganya murah, bener nggak? Tentunya Bapak Ibu juga biasanya itu juga membeli pengennya harga murah, tapi harga murah maunya produknya kualitasnya bagus banget gitu kan. Nah, disinilah Bapak Ibu harus mengenali. Selain tadi yang pertama adalah product based fitur, Bapak Ibu juga harus mengenai price base. Di konsumen market Bapak Ibu ini sukanya di harga range berapa? Ya, kalau Bapak Ibu mohon maaf nih, range karyawan itu Bapak Ibu bisa jadi karyawan itu misalkan karyawan pabrik ya, atau sifatnya levelnya mungkin staff. Ya bisa jadi harganya puluhan ribu sampai ratusan ribu lah ya. Dimana misalkan harga range gaji mereka itu UMR.
ya sekitar 2 juta sampai 2,5 juta ya UMR-nya. Kalau mungkin di Jakarta mungkin lebih ya, bisa 4 juta 5 juta. Nah di sini perlunya Bapak Ibu memperhatikan harga yang Anda tawarkan. Layanannya misalkan salon itu harga 45.000, harga 100.000 itu masih oke lah gitu kan. Nah atau juga bisa jadi ternyata marketnya Bapak Ibu ini adalah orang-orang pengusaha ya, atau sifatnya direktur, atau pekerjaannya profesinya CEO gitu, yang mungkin gajinya bisa lebih besar, pendapatannya itu besar sekali. Nah Bapak Ibu bisa menawarkan produk-produk yang sifatnya lebih tinggi ya, misalkan laptop, misalkan jam tangan gitu yang harganya 1 juta 2 juta, kemudian produk properti atau produk motor macam-macam gitu. Nah ini price base inilah adalah sifatnya kepada harga gitu. Kemudian yang terakhir adalah value base. Value base ini adalah gabungan dari komunikasi antara product base dan price base. Jadi value ini adalah sifatnya hal-hal yang yang bukan intrinsik ya, apa ya? Yang tidak terlihat Bapak Ibu. Jadi apa yang mereka rasakan atau keuntungan-keuntungan atau manfaat-manfaat yang market itu rasakan. Contohnya kenyamanan, contohnya lebih pede gitu kan. Misalkan dengan baju ini Anda bisa lebih pede berjalan di mall gitu. Anda bisa menjadi sorotan orang gitu kan. Nah, itu contoh-contoh benefit. Nah, kemudian bisa juga bahwa Anda menjual template misalkan desain gitu ya, template desain PowerPoint atau template desain untuk di Instagram gitu. Nah, saya pengen Bapak Ibu, misalkan Anda bisa tawarkan ya dengan bahasa, saya pengen Bapak Ibu itu memiliki akun Instagram yang keren gitu kan, yang orang itu ngelihat itu bagus banget, pesan-pesannya lebih teratur, rapi gitu. Nah ini Bapak Ibu bisa menawarkan kepada orang-orang yang sukanya value, sehingga kalau sudah dapat value-nya, quality ini, masalah fitur dan masalah harga ini tidak akan terlalu mereka pertimbangkan gitu. Oke, harganya sama, tapi value-nya ini yang satunya lebih bagus deh, saya akan ambil sana. Nah, hal-hal seperti itulah yang nanti Bapak Ibu perlu perhatikan, dan ini berlaku semua insya Allah di produk online maupun offline ya. Makanan pun juga sama, ke restoran gitu kan, value-nya apa? Value yang ditampilkan di apa namanya? Di produk Anda gitu. Oke, sudah paham ya, ada product base, ada price base, ada value base. Nanti Bapak Ibu silahkan nanti mau masuk dari yang mana begitu. Nah, Bapak Ibu, untuk di mobile market ini kita tidak langsung jualan, tapi kita perlu Bapak Ibu itu perlu filter atau perlu dikurasi. Sepertinya mereka itu karakteristiknya seperti apa kan? Tadi di slide sebelumnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu sharing dulu, kemudian baru jualan. Sharing dan selling gitu ya. Jadi Bapak Ibu membangun relationship kepada customer Anda, kepada database Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi tidak langsung ke hard selling gitu ya. Kita perlu soft selling gitu. Jadi kita kenalin dulu siapa mereka, datang dari mana, sudah pernah jualan online apa belum, misalnya seperti itu. Atau Bapak Ibu ini ternyata marketnya ibu-ibu rumah tangga. Jadi perlu sharing-sharing dulu ya. Kemudian nanti baru tawarkan secara soft selling, secara soft, secara smooth gitu ya, secara lembut, pelan-pelan kita memberikan produk-produk pada mereka gitu. Ya, sharing dan selling. Ingat ya, fokusnya tidak langsung jualan, tapi bagaimana membangun relationship pada market Anda. Nah, terus kenapa kok menggunakan WhatsApp? Ya, saya pilih menggunakan WhatsApp karena memang penggunanya sudah tinggi sekali ya, 1 miliar lebih begitu penggunanya di seluruh dunia. Hanya saja memang untuk marketnya ini lebih banyak di Asia, Bapak Ibu. Di Asia ini memang sukanya ngobrol aja. Dibandingkan dengan di negara Amerika dan Eropa, mereka ngobrolnya ntar, beli duluan baru ngobrol ntar gitu kan. Tapi mereka juga agak sedikit menggunakan WhatsApp ini. Mereka lebih cenderung menggunakan email ya. Makanya email marketing lebih banyak diminati di negara-negara Eropa maupun di Amerika. Kemudian WhatsApp ini tentunya user friendly, ya, simple gitu, mudah digunakan dan bisa diotomatisasikan. Nah, ini yang saya suka ya, bisa diotomatisasikan. Oke, kita akan lanjutkan tipe-tipe WhatsApp Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini juga masih ada yang belum tahu tipe-tipe WhatsApp apa yang cocok untuk digunakan jualan ya. Nah, di sini adalah WA Basic. WA Basic simbolnya dari gagang telepon. Beberapa fitur-fiturnya untuk jualan itu terbatas sekali ya. Kemudian Anda bisa dapat untuk masalah fitur chatting, kemudian video call dan join grup saja. Nah, sedangkan satunya adalah memperkenalkan WA Business ya. WhatsApp Business ini ada
Fitur basic tentunya sudah ada. Kemudian di sini ada tampilan untuk profil-profil bisnis sehingga mendukung untuk bisnis Bapak Ibu. Ada nanti ada upload katalog, kemudian ada auto reply, kemudian ada label chat, schedule dan sebagainya. Nah, ini saya akan contohkan beberapa tampilan untuk bisnis settingnya ya. Bisnis setting seperti ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di menunya. Kalau Bapak Ibu pengen berganti WA juga boleh, silahkan tipe WA-nya, atau mungkin Bapak Ibu bisa beli nomor lagi lah ya untuk CS-nya Bapak Ibu untuk khusus yang nomor jualan sehingga nanti disetting di WA bisnis. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu bisa kasih nomor telepon, nomor alamat, kemudian gambar ya untuk bisnis gitu. Ada kategorinya, kemudian business hour itu jam-jam buka Bapak Ibu kapan. Nah, itu nanti bisa disetting semuanya. Dan nanti gunanya untuk masalah auto reply. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada away and greeting message ini, tampilan untuk kelebihan dari WA Business adalah ada misalkan Bapak Ibu sibuk dan sebagainya, Bapak Ibu bisa menyeting ucapan sendiri. Kalau away message ini adalah kalau di luar jam kerja ya, yang business hour tadi Anda isi ya, di sini yang business hour Anda isi, nanti otomatis di luar jam bisnis itu nanti akan ada orang yang ngechat, itu akan dibalesin langsung secara otomatis. Itu Bapak Ibu ya. Oke, ada juga greeting message, yaitu kalau ada orang ngechat langsung Anda dapat sapa. Anda bisa memberikan sapaan kepada mereka. Oke. Kemudian ada satu lagi yaitu quick replies, yaitu quick replies ini bisa semacam shortcut ya untuk Bapak Ibu membalas mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berulang-ulang gitu. Bapak Ibu bisa memberikan membuat template jawaban yang berulang-ulang juga. Tapi daripada nulis berulang-ulang atau copy paste, Bapak Ibu bisa membuat reply dengan cepat seperti ini ya. Nanti ada fiturnya sendiri, kemudian Bapak Ibu tinggal ketik dari chat WA-nya pakai garis miring, itu nanti akan keluar semuanya. Oke, kemudian yang terakhir adalah label chat. Ya, label chat ini di bisnis ini cocok sekali untuk membangun funneling ya, untuk membangun saluran penjualan. Di sini WhatsApp juga sudah menyiapkan ada new customer, ada new order, pending payment dan sebagainya ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan ya, kalau nanti Bapak Ibu database-nya ini baru datang berarti new customer, kemudian kalau sudah order ya new order dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi enak sekali ya kalau WhatsApp bisnis ini ya, fiturnya cukup lengkap. Nah, kemudian kalau kita sudah mengenali mobile marketnya dan sudah tahu WA mana yang mau Bapak Ibu pakai, kita akan belajar bagaimana membangun list ya. Ya, membangun list database tadi itu. Kata kunci utamanya adalah kalau membangun list itu adalah engagement atau sebuah ikatan atau ketertarikan ya kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau mereka belum kenal dengan Bapak Ibu, akan lebih baik pada Bapak Ibu mengenalkan diri, siapa Bapak Ibu, kemudian bisnisnya apa dan sebagainya. Sharing-sharing dulu lah gitu kan. Ingat, di sini kita tidak menggunakan iklan berbayar ya, di mana kalau dengan menggunakan iklan berbayar Bapak Ibu nggak usah dikenal saja, itu langsung iklan aja orang mungkin sudah mau membeli seperti itu. Tapi tentunya ada cost yang harus dikeluarkan. Nah, di sini start with engagement ini adalah cocok sekali untuk Bapak Ibu yang menggunakan metode dua-duanya, khususnya yang organik ya, berbayar juga dan organik juga bisa. Nah, nanti database itu akan lebih nyaman juga kepada Bapak Ibu. Nah, Anda membangun semacam funneling ini ya. Saya akan mencontohkan sedikit ya. Misalkan orang belum kenal ya, Bapak Ibu jualan jasa misalkan salon gitu ya, salon atau bengkel ya, semacam jasa seperti itu menggunakan WA. Nah, orang kan nggak tahu kalau Bapak Ibu itu punya layanan bengkel atau salon. Nah, di sini ada level awareness. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan semacam ketertarikan kepada orang-orang itu supaya orang itu tahu ya, level awareness itu adalah level orang tahu bahwa Bapak Ibu ini punya layanan bengkel atau salon ya. Kemudian setelah mereka tahu, kemudian Bapak Ibu sampaikan tips, trik dan sebagainya, bagaimana merawat rambut, bagaimana merawat mobil misalkan, mereka akan lebih tertarik ya di level interest, maka menjadi prospek. Oh ya gitu ya Mas, itu ya Pak, gitu ya Bu ya, merawat rambut itu seperti ini ya Bu ya. Oh kalau rambut saya kayak gini gimana, ikal gimana, keriting gimana, seperti itu ya. Nah, sama juga dengan misalkan Bapak Ibu punya Bapak punya layanan bengkel, itu juga sama. Oh, untuk mobil saya seperti ini kayak gimana ya Pak? Nah, Anda menjadi seorang ahli ya, Bapak Ibu menjadi seorang ahli sehingga mereka akan menjadi prospek Bapak Ibu lebih dekat lagi seperti itu.
Kemudian di level ketiga yaitu decision, itu Bapak Ibu menjadi seorang ahli di mana tiba-tiba saja banyak peluang, ya banyak peluang yang bisa Bapak Ibu jual. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa memberikan tips yang lebih jauh lagi gitu kan. Oh, silahkan coba Ibu datang ke salon saya, nanti saya akan terangkan, kemudian saya akan lihat Ibu rambutnya bagaimana untuk merawatnya gitu ya. Kalau di bengkel ya tentunya Bapak bisa tarik mereka yang punya mobil, misalkan mobil Honda atau mobil Mitsubishi, silahkan datang ke bengkel saya. Saya udah spesialis Honda nih gitu, saya spesialis Mitsubishi. Nah, nanti saya akan lihat, cek gratis ya mobilnya seperti apa, nanti perawatannya nanti saya akan berikan tips-tipsnya gitu. Sehingga pada akhirnya goal terakhirnya tetap akhirnya mereka menjadi klien Bapak Ibu, mereka akan closing, mereka akan transfer, mereka akan bayar apapun yang Bapak Ibu tawarkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu ini sudah dianggap ahli ya. Tentunya kalau sudah dianggap ahli, Bapak Ibu mau nawarin apa aja insya Allah dipercaya sama mereka gitu. Tapi kalau bayangin kalau dari mereka belum tahu, Bapak Ibu nawarin layanannya diskon 50%, diskon ini ya datang beli satu dapat dua, misalnya seperti itu. Ya mungkin ada yang nyantol, tapi kalau orang nggak ngerti ya mereka nggak akan terlalu percaya seperti itu. Tapi kalau udah kenal, dekat, jadi ahli itu, mereka merasa nyaman dan aman untuk membeli dari Anda itu layanannya. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita akan lanjutkan bagaimana membangun engagementnya, alurnya. Simpelnya adalah kalau mereka sudah menjadi prospek, masukkan saja ke grup yang sudah Bapak Ibu siapkan. Nah, kalau misalkan nih, kalau Bapak Ibu punya salon, misalkan tadi Ibu punya salon, ya sudah silakan. Nanti saya akan diskusi di grup ya, bagaimana mengenali rambut-rambut yang merawat rambut-rambut yang tipenya macam-macam gitu kan. Nanti bisa jadi kirim foto di grup itu. Rambutnya ikal, rambutnya keriting, itu kan ketumbuhnya ini, ketumbuhnya itu kan gitu kan. Itu masalah keterikatan saja. Jadi Bapak Ibu bisa lebih dekat dengan mereka. Ya gitu ya. Silakan untuk konsultasinya bisa chat langsung ke saya, nanti masuk ke grup ini, sama-sama yuk kita berbagi di grup itu, misalnya seperti itu ya, bisa contohnya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa trik untuk membangun database Bapak Ibu. Yang utama adalah yang sering saya gunakan juga dan juga beberapa teman-teman, beberapa member itu menggunakan lead magnet. Jadi orang-orang itu supaya tertarik sama kita itu perlu kita tarik kan ya. Kita ibaratnya itu magnet. Nah, bagaimana kita mencari magnet-magnet supaya orang tertarik sama kita? Nah, ini ada beberapa triknya. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu bisa memberikan giveaway. Nah, kalau misalkan tadi contohnya salon, Ibu bisa memberikan ini kupon gratis dalam waktu berlaku cuma 3 hari atau di bulan ini Ibu bisa toning gratis di tempat saya. Nah, itu Bapak bisa Ibu, maaf, salonnya bisa menggunakan trik giveaway. Kalau di bengkel, Bapak Ibu bisa menggunakan triknya, misalkan di bengkel ya yang sering digunakan ya servis gratis atau ganti oli gratis kan gitu ya, giveaway yang namanya giveaway. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan free sample. Kalau misalkan Bapak Ibu jualan makanan, itu Bapak Ibu bisa memberikan free sample kepada tetangga-tetangga atau orang-orang di luar sana gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan review atau testimoni juga kan gitu ya, mendapatkan review sehingga untuk masukan berikutnya rasanya harus seperti apa. Kemudian ada Kulwa itu kuliah WA. Bapak Ibu bisa menggunakan grup-grup itu untuk menggunakan share ilmu Bapak Ibu menjadi sebuah materi yang bagus ya. Jadi menjadi materi kuliah gitu kan, materi kuliah untuk para database ini tadi. Kemudian ada WA group tentunya sama juga ya untuk tipsnya Kulwa. Kemudian ada tips series, Bapak Ibu memberikan tips-tips yang berkala ya. Mungkin Bapak Ibu bisa pernah memperhatikan ya, pernah lihat di luar sana ada di Facebook atau di TikTok bahkan itu ada tips untuk merawat mobil, tips-tips untuk merawat wajah. Nah, itu banyak sekali di luar sana. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan contoh-contoh ini supaya banyak orang yang akan mengklaim giveaway Anda, mengklaim sampel Anda, kemudian masuk ke grup sehingga Bapak Ibu memiliki database yang banyak sekali. Ada contoh juga salah satu klien kami, klien saya untuk membangun reseller fashion itu adalah memberikan tips-tips mengenai internet marketing ya, bagaimana promosi di internet menggunakan WA, contohnya seperti itu, menggunakan Instagram, contohnya seperti itu. Nah, di situ klien membuka grup banyak gratis ya, sehingga satu grup itu isinya sekitar 100 ya, maksimalkan 200.
Ada isinya 100, ada isinya 90 dan sebagainya. Nah, di situ Bapak Ibu, klien saya itu adalah seorang seorang penjual baju muslim. Mereka tinggal sharing-sharing aja gitu. Bagaimana sih optimasi tentang Instagram, optimasi di Facebook, optimasi di website atau optimasi di WA gitu kan. Yang ujung-ujungnya nanti adalah membuat trusted orang supaya menjadi resellernya beliau. Nah, seperti itu ya. Oh, kasusnya ini baju muslim, jualannya di marketplace seperti ini, jualannya di Instagram seperti ini. Sehingga nantinya goalnya terakhir adalah mereka menjadi reseller dari si klien tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah Bapak Ibu membuat semacam magnet supaya mereka mau mengklaim atau dekat dengan penawaran Anda. Begitu. Oke, kalau tadi sudah tahu mobil marketnya seperti apa, layanannya sudah siap, kemudian orang-orang sudah ngumpul di grup Anda atau Anda sudah dekat dengan mereka, tiba saatnya untuk jualan kan gitu ya, untuk jualan. Nah, ini prinsip yang bagus nih ya. Produk yang tepat akan laku pada waktu yang tepat, pada orang yang tepat, serta dengan cara yang tepat insya Allah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tentunya juga harus menempatkan diri ya, sudah siap semuanya. Bapak Ibu, yang utama kalau di mobile market saya biasanya menyiapkan promotion materials ya, materi promosinya bisa dalam bentuk banner seperti ini atau cover ataupun materi-materi promo yang lain. Nah, ini contohnya. Bisa testimoni juga atau kata-kata promosi untuk yang mau di broadcast, atau Bapak Ibu mau memberikan free produk atau layanan atau free kupon, itu bebas sekali ya. Jadi udah disiapkan dulu. Jadi yang contoh-contoh lead magnet tadi udah Bapak Ibu harus siapkan dari awal supaya nanti begitu dibagikan, begitu di-sharing, mereka langsung bisa melihat penawaran Bapak Ibu. Nah, ini contoh kalau saya menggunakan Canva, aplikasi Canva untuk membuat desain ya, ini gratis. Ini ada versi gratisnya, Bapak Ibu bisa membuat penawaran di sini. Ini juga kabar baiknya adalah di aplikasi ada ya. Ini saya tidak mempromosikan dalam rangka promosi, tapi saya juga merekomendasikan karena saya menggunakan ini karena yang gratis juga. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal cari template-nya, di sini ada beberapa yang gratis, juga gambar-gambarnya bisa Anda pakai. Nah, di sini tinggal ganti kata-kata, kemudian nanti tinggal di-upload ke WA Anda. Nah, di sini ada salah satu tips juga bahwa penasaran adalah pemasaran ya. Di sini Bapak Ibu bisa menggunakan status-status ya. Contohnya ini di Facebook. Ini alhamdulillah tembus 10 juta per bulan dengan teknik promosi pakai FB organik tanpa iklan. Mau saya ajarkan caranya? Nah, di situ ada 200 yang komen ya. Ada 200 orang yang komen karena tertarik dengan penawaran Anda. Seperti itu. Bapak Ibu bisa juga menggunakan ini di status WA. Nah, sehingga banyak orang nanti akan melihat dan tertarik dengan penawaran Anda. Seperti itu kan, banyak yang akan PM tentunya. Nah, ini adalah salah satu tips untuk membuat orang itu tertarik gitu. Nah, bagaimana sih di WA itu channel-channel promosinya apa aja di WA? Yang pertama adalah di display picture Anda ya. Kalau Anda menggunakan WA Business tadi, mungkin di icon picture Anda itu bisa digunakan ya. Karena mereka itu suka melihat siapa sih orang ini gitu. Dilihatnya dari foto kan itu. Kemudian Anda juga bisa menggunakan WA status atau WA story untuk mempromosikan. Nanti statusnya banyak juga bisa di situ ya. Kemudian ada menggunakan fitur katalog ya. Kalau Anda pakai WA Business ada fitur katalog Bapak Ibu. Sehingga bisa mengupload produk-produk atau layanan Anda di sana. Kemudian ada WA Group juga bisa promosinya nanti yang tadi sudah saya singgung dikit ya di depan, bahwa dengan menggunakan WA Group Anda bisa berbagi di sana, promosinya juga soft gitu ya, tidak hard selling. Kemudian ada direct chat. Direct chat ini adalah nanti Bapak Ibu misalkan ada orang yang ngechat, ini apa? Kalau penasaran dengan status Bapak Ibu yang tadi ya penasaran, Anda bisa langsung saja nawarin di chattingan si personal orang tersebut, prospeknya di sana. Gitu ya. Jadi ada banyak tempat-tempat untuk bisa mempromosikan layanan kita. Nah, oke, ini kita sudah masuk di materi yang bagaimana cara mendapatkan ribuan prospek Bapak Ibu. Yang secara gratis nantinya Bapak Ibu juga mudah sekali marketingnya tanpa harus membayar iklan dulu, tanpa harus membuat website ya. Kemudian juga sesuai target market kita. Nah, ini yang nanti yang akan saya ajarkan. Nah, di sini ada beberapa sumber ya, beberapa sumber yang dimana Bapak Ibu bisa gunakan untuk mendapatkan database. Yang pertama adalah chatlist. Chatlist itu adalah orang-orang yang sudah pernah chat sama kita. Jadi saya sarankan kalau Bapak Ibu menggunakan HP CS atau HP promosi, Bapak Ibu tidak perlu mendelete chat ya.
Tidak perlu mendelete chat karena di situ nanti bisa kita ambil datanya ya menggunakan software tertentu. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian sumber lainnya adalah WA group. Nah, ini WA group ini adalah salah satu yang sumber terpercaya ya. Nanti saya akan terangkan juga lanjutannya. Kemudian yang ketiga adalah trusted source, itu adalah sumber-sumber lain yang lebih terpercaya di internet dan juga dipercaya oleh konsumen Anda, seperti itu. Oke, kita bahas yang masalah chat list tadi sudah ya, adalah orang-orang yang sudah chat dengan Anda. Kemudian di WhatsApp group ini adalah kenapa kita pilih WhatsApp group? Karena sudah verified. Ya, karena sudah verified, sudah ada adminnya ya, sudah ada adminnya dan tentunya adalah real time. Jadi saat ini Bapak Ibu bisa melihat apakah mereka aktif enggak di grup itu gitu. Kemudian engagement. Engagement itu masalah di keaktifan tadi secara real time. Engagement itu orang itu suka diskusi ya di grup itu ya, kecuali kalau adminnya mematikan chattingannya ya, nggak bisa diskusi ya, ini beda. Kemudian ada same interest. Same interest itu maksudnya apa? Ketertarikan yang sama. Misalkan grup penggemar sepeda, grup penggemar Honda Civic gitu, grup penggemar akuarium atau aquascape, grup dan lain sebagainya. Ini masalah hobi. Nah, disinilah dengan adanya hobi-hobi yang sama ini, Bapak Ibu bisa melihat kan, oh marketnya hobi sepeda. Apa yang bisa saya jual, saya tawarkan kepada market sepeda ini gitu. Ya kan? Tiba-tiba Bapak Ibu bisa jualan kaosnya, bisa jual sepedanya juga, bisa jual onderdil sepeda, macam-macam kan gitu ya. Atau Bapak Ibu punya grup-grup RT gitu ya. Grup-grup RT mana gitu, RT Solo, RT Karanganyar, RT Makassar dan sebagainya. Grup-grup RT ini yang ditawarannya adalah produk-produk yang sifatnya lokal ya, lokal Bapak Ibu. Contohnya bakery, kemudian untuk catering, kemudian untuk layanan salon tadi itu ibu-ibu RT gitu kan, itu bisa ditawarkan karena ketertarikannya mereka sama dan di grup inilah makanya kita bisa memiliki banyak data market gitu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan grup-grup yang tertarget ini? Bapak Ibu bisa saya contohkan sedikit ya cara menemukan target grup ya yang targeted sekali gitu. Contohnya ini grup WA kecantikan. Nah, nanti di Google bisa banyak sekali muncul di website-website. Nah, nanti di sini Bapak Ibu tinggal join saja. Ada kesehatan kecantikan, ada klinik, ada salon gitu kan. Nah, di sini nih banyak banget nih. Nah, ya ada komunitas-komunitas dan di sini adalah market yang tertarget sekali Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa silakan join sendiri di sana. Kemudian nanti Bapak Ibu berkenalan dengan member-member yang ada di grup tersebut. Seperti itu ya, mudah sekali ya. Nah, ini adalah salah satu trusted source yang lain tadi, yaitu Google Map. Kenapa kok Google Map ini saya pilih? Karena sudah verified ya, di-verified sama Google Bapak Ibu. Karena kalau untuk memiliki Google My Business ini, Bapak Ibu harus mendaftarkan nomor teleponnya, kan gitu ya, mendaftarkan nomor teleponnya dan juga memiliki lokasi fisik yang bagus, lokasi fisik yang bisa dijangkau gitu kan. Nah, sudah verified. Nah, disinilah makanya kita jadikan sumber database prospek kita. Di sana juga ada customer review, kita bisa melihat bahwa para pebisnis yang menggunakan Google My Business ini customer-customernya memberikan review di tempat mereka sehingga nanti kita tahu bahwa bisnis ini hidup gitu ya. Kemudian device friendly yaitu Google My Business ini Bapak Ibu bisa melihat juga di mobile ya. Bapak Ibu bisa punya Google Map kan, tentunya kalau mau nyari-nyari kan pasti ada Google Map-nya. Nah, Google Map itu nanti yang akan data-datanya data kita ambil gitu. Nah, ini contohnya kalau Bapak Ibu belum pernah lihat Google Map, ya ini saya untuk merimain aja. Nah, ini contohnya kita ketik bengkel mobil, nanti akan muncul bengkel mobil seputaran kota-kota yang Anda pilih. Ini contohnya di Solo ya. Bengkel mobilnya banyak. Di sini kan pasti punya nomor telepon, ada nomor WA, ada alamat, ada email. Nah, itu bisa kita ambil semuanya database-nya Bapak Ibu. Sehingga nanti di sini punya ribuan database yang terpercaya. Oke, berikutnya adalah OLX Bapak Ibu. Kenapa kok saya pilih OLX? Karena kalau seller ya atau penjual yang mau jualan di OLX ini mereka harus verified, malah 100% verified nomor handphone mereka. Nah, disinilah akhirnya kita bisa mengambil data nomor handphone dari para seller-seller ini supaya nanti bisa kita edukasi akhirnya menjadi pembeli kita, layanan kita. Contohnya kalau misalkan Bapak Ibu jualan mobil gitu kan, atau jualan pembersih mobil, pembersih kaca mobil, Bapak Ibu bisa mencari orang-orang yang jualan mobil di OLX kan banyak itu. Atau Bapak Ibu punya produk properti,
Bapak Ibu bisa cari orang-orang yang jualan properti di sana. Rata-rata di OLX itu adalah broker Bapak Ibu. Adalah broker atau sebuah perusahaan agen properti ya, sehingga Bapak Ibu bisa nawarin kan, ini loh saya punya properti, tolong diikutkan ya, nanti saya kasih fee ya, seperti itu. Dan di sini verified-nya adalah karena sifatnya OLX adalah face to face. Jadi orangnya harus beneran ada gitu kan. Jadi datanya udah insya Allah verified ya. Kemudian banyak ribuan penjual di sini dan bisa dicek di websitenya masing-masing. Oke ya, tadi ada chat list, ada WA group, kemudian ada Google My Business, ada OLX gitu Bapak Ibu. Nah, tentunya kalau Bapak Ibu menggunakan cara manual, tentunya akan lama sekali dapat ribuan database ya kan. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan cara yang otomatis itu, supaya nanti Bapak Ibu dalam satu hari itu bisa dapat ribuan Bapak Ibu ya, dapat ribuan database. Ya, saya menggunakan salah satu tools yaitu autoprospect.com. Di mana tools ini adalah untuk mencari prospek ya, menggunakan tool ini menggunakan koneksi internet ya di desktop ya, di laptop Anda. Nanti bisa mengcekrep atau mendapatkan database dari chat list WA, dari grup WA, kemudian dari Google Map dan juga OLX Bapak Ibu. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu punya database sendiri mau diupload juga bisa. Tapi dengan menggunakan auto prospek ini Bapak Ibu nggak usah repot-repot lagi nyari ribuan prospek ya. Nah, ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah menggunakan auto prospek Bapak Ibu. Nah, ini ada Mas Caesar itu dalam waktu semalam ya, semalaman itu 4.500 list Bapak Ibu. Nah, keren sekali kan, itu hanya menggunakan Google Map. Nah, kemudian ada OLX juga gitu kan, dia cuma pakai 3 kata kunci, pakai kota-kota. Misalkan tadi kalau bengkel mobil Surabaya, bengkel mobil Jakarta, itu dia dapat sekitar 4.500 gitu kan. Dan itu dalam waktu semalam. Coba bayangin kalau Bapak Ibu menggunakan berbayar, Bapak Ibu butuh berapa juta itu ya. Misalkan anggap aja 4.000 ini Rp1.000 gitu. Nah, Bapak Ibu bisa dapat 4.000 ini harus mengeluarkan duit 4 juta dulu. Nah, di situ ada juga 650 prospek terkirim ya menggunakan auto prospek ini. Nah, ini auto prospek juga bisa untuk mengirim pesan ke prospek Anda. Itu ada 650 dalam sehari. Gitu kan. Kemudian di testimoni bawahnya itu ada 200 orang langsung balasin semua Bapak Ibu ya, pakai tools auto prospek ini. Jadi dia sampai harus rekrut admin lagi ya untuk membalas prospek-prospek ini. Oke, saya akan demokan videonya bagaimana cara kerja auto prospek ini ya. Contohnya pakai Google Map dulu, Google Map Finder-nya ini. Nah, ini tinggal Anda jalankan. Misalkan Anda ketik rental mobil Jakarta. Nah, nanti Google Map ini akan men-scrap secara otomatis ya. Nah, ini sudah langsung otomatis tuh ya, sudah 1, 2, 3 ya. Wah, di sini sudah kelihatan data-datanya, kota-kotanya, nomor teleponnya juga sudah langsung bisa didapat dan emailnya juga sudah beberapa ada yang dimunculkan. Oke, misalkan kita ketik di sini lagi, contohnya toko baju Muslim di Tanah Abang ya. Nah, secara otomatis nanti auto prospek akan menjalankan perintah di Google My Business ini sehingga nanti banyak data yang bisa diambil. Seperti itu Bapak Ibu ya, cukup simpel Google Map ini. Nah, kabar baiknya adalah Google Map ini tidak hanya di Indonesia, tapi bisa juga digunakan di seluruh dunia ya. Karena apa? Karena Google My Business juga fitur yang ada di seluruh dunia begitu. Ini contohnya ya, salah satu ekspor ya, pelaku ekspor di Facebook yaitu Mas Manul, Kang Manul. Beliau menggunakan auto prospek ini untuk men-scrap toko-toko yang ada di Amerika Bapak Ibu. Ya, tuh. Di satu toko aja, satu file itu berisi 50 sampai 200 toko. Nah, kalau dia itu sudah nyekrep 1.000 toko saja, nanti masih ada lagi 1.000 toko lagi, 1.000 toko lagi. Dan itu cukup capek ya kan, cukup lumayan kalau mau follow up semuanya ya. Dan itu keren juga ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menggunakan auto prospek Google Map ini untuk mencari market di luar negeri. Nah, ini yang sebelahnya itu adalah teman saya yang jualannya mangga Bapak Ibu ya, jualan mangga di Pasuruan dan di Surabaya, kemudian menggunakan auto prospek ini. Namanya mangga itu kan cepat busuk ya kalau enggak segera dijual. Nah, itu harusnya jualannya lokal, dia menggunakan auto prospek ini untuk mencari reseller-reseller dari Jakarta, Kalimantan dan Sulawesi. Makanya beliau ini akhirnya banyak sekali orderan ya, orderan dari Jakarta, Kalimantan dan pulau-pulau lainnya di luar Jawa.
akhirnya jualan mangganya lebih banyak lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Google Map ini fiturnya bisa digunakan di seluruh dunia. Oke, kita coba fitur berikutnya yaitu OLX ya. OLX ini yang tadi saya bilang bahwa OLX ini bisa digunakan untuk mencari prospek-prospek yang sudah ada di OLX ya, seller-sellernya. Contohnya mobil bekas ya, kita contohkan keywordnya mobil bekas, pilih kategorinya, kemudian kalau use current location adalah lokasi di mana Anda berada saat ini. Nah ini kita contohkan adalah kota Surabaya. Kita akan coba scrap 5 orang aja ya. Kita scrap 5 data saja. Nah setelah klik, nantinya software ini auto prospek akan berjalan dengan sendirinya, kemudian men-scrap datanya. Simple kan? Nah, nanti di sini Anda bisa lihat datanya contohnya seperti apa dalam bentuk Excel Bapak Ibu ya. Bentuk Excel sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa mau kirimin pesan kapan aja, juga bisa di data kapanpun juga ya. Bisa disimpan di laptop seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada muncul nama, kemudian deskripsi yang dia jual apa, kemudian kontaknya di mana dan lokasinya di mana. Ya. Keren ya contohnya. Nah, ini adalah contoh yang salah satu teman saya, member Auto Prospek juga, sales mobil dulu, mantan sales mobil, di mana menggunakan Auto Prospek ini menggunakan Google Map dan OLX untuk di pameran oleh salah satu dealer yaitu Nissan ya. Nah, Nissan ini sehingga Nissan itu juga sampai juara 3 nasional Bapak Ibu ya, menggunakan Auto Prospek ini untuk mendatangkan ratusan pengunjung, yaitu pengunjung. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di website atau di sini tuh yang datang itu di atas 300 lebih dan yang laku itu satu hari itu ada 6 unit Bapak Ibu. 6 unit mobil. Saya sendiri juga baru tahu kalau 6 unit itu banyak juga ya. Dalam satu hari jualan mobil baru begitu. Nah, di sini akhirnya teman saya ini, usernya Auto Prospek ini akhirnya dikontrak sama Nissan dari Palembang disuruh hijrah ke Jakarta dan bahkan dibayarin apartemennya Bapak Ibu. Hanya untuk membantu mempromosikan menggunakan Auto Prospek. Ya, keren kan? Nah, ini Bapak Ibu kalau menggunakan Auto Prospek, Bapak Ibu bisa juga menjadi konsultan pemasaran dari bisnis-bisnis yang ada di sekitar Bapak Ibu. Nah, asik kan? Ya, gitu deh. Nah, kemudian fitur berikutnya adalah WA Group Scraper. Ya, tadi saya sudah cerita ya, saya sudah tunjukkan kalau Bapak Ibu nanti mencari grup-grup di luar sana, kemudian Bapak Ibu join, berkenalan dengan membernya, Bapak Ibu tidak perlu lagi pakai cara manual. Cukup pakai Auto Prospek ini Bapak Ibu bisa langsung ngambil datanya. Nah, ini ngambil data dari chat list dulu. Orang-orang yang sudah masuk chat dengan Anda. Nah, ini bisa lihat ya. Disimpan juga bisa di handphone, setiap handphone, dan ini kabar baiknya adalah ribuan database bisa langsung masuk. Nah, ini contoh kalau kita mau ngambil dari grup Bapak Ibu. Contohnya dari grup, mengambil data-data dari grup yang Anda ikutin. Nah, ini langsung bisa Anda simpan. Nanti bisa selanjutnya bisa Anda kirimin pesan sesuai dengan target market setiap masing-masing grup. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, asik ya. Jadi Bapak Ibu scrap member grupnya tidak perlu secara manual tapi secara otomatis. Nah, di sini contohnya yang tadi saya cerita bahwa salah satu klien saya menggunakan Auto Prospek ini untuk meng-hire atau merekrut reseller bisnis online-nya, bisnis baju muslimnya. Dalam 1 minggu menggunakan Auto Prospek dia sudah dapat 45.000 kontak Bapak Ibu. Nah, 45.000 kontak ini kemudian nantinya akan di filter ya, di sharing, banyak sharing-sharingnya, kemudian nanti akan banyak orang join di menjadi resellernya dan alhamdulillah saat ini itu sudah banyak yang join, ratusan orang menjadi reseller beliau dan sudah closing tanpa harus bikin website, tanpa harus bayar iklan. Asik ya. Nah, ini contohnya saya akan berikan contoh untuk Auto Prospek untuk mengirim pesan dan men-schedule pesan. Misalkan Bapak Ibu memiliki beberapa grup ya, contohnya ada grup bengkel, Bapak Ibu punya usaha juga salon, Bapak Ibu juga punya usaha untuk online gitu kan, atau Bapak Ibu pengen ngirim pesan kepada karyawan Bapak Ibu atau organisasi, bisa juga menggunakan Auto Prospek ini untuk di-schedule ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ingin mengirim pesan secara otomatis besok tiap hari apa, itu bisa juga disetting di sini. Nah, jam berapa itu bisa juga disetting sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi mengirim secara manual. Semuanya dilakukan secara otomatis menggunakan Auto Prospek ini Bapak Ibu. Pesannya juga bisa 1 atau 2 pesan, pakai Kulwa juga bisa, macam-macam. Nah, ini ada juga delivery reportnya, di mana nanti Bapak Ibu bisa lihat sudah terkirim mana, yang masih terjadwal mana, yang enggak terkirim juga bisa kelihatan gitu. Nanti bisa diekspor ya untuk delivery reportnya.
Nah, ini adalah testimoni dari salah satu pengguna auto prospek yang resellernya ada sekitar 16.000. Nah, kalau 16.000 itu ngirim satu-satu ya gempor kan ya. Nah, ini CS-nya menggunakan auto prospek satu lisensi, itu satu CS itu bisa blast ke 1.600 orang, sehingga 16.000 itu bisa cukup 10 kali blast saja ya. Oke, asik ya. Ngirit biaya iklan juga. Kalau tidak dikelola dengan baik database-nya ya nanti ya akan diingin ya, sehingga tidak ingat dengan Anda gitu. Dan kabar baiknya juga di sini ada auto prospek itu memiliki fitur validasi. Jadi kalau Bapak Ibu punya nomor banyak, di sini bisa juga menggunakan fitur validasi dari auto prospek. Apakah nomor-nomor ini memang benar WA-nya aktif atau tidak? Nah, ada klik cek valid number, kemudian nanti tinggal start saja, nanti akan kelihatan. Nah, di sini ada valid numbernya, yang invalid satu gitu ya. Nah, ini asiknya ya Bapak Ibu. Di sini juga secara cepat ya. Fitur ini kalau di software lain saya lihat, saya pernah menggunakan ini, hati-hati juga ya, bisa membuat WA kita keblokir ya. Ya, tapi di sini bisa lebih cepat. Dan di sini ada tambahan juga shortcode ya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan shortcode tambahan supaya tidak menulis ulang berkali-kali di auto prospek. Nah, untuk fitur berikutnya adalah auto prospek sepintak, di mana Bapak Ibu ini sepintak ini untuk menghindari Bapak Ibu kalau nomornya keblokir. Jadi pesan ini kalau Anda ngirim pesan itu bisa jadi contohnya seperti ini ya. Bisa jadi mengirim pesan berkali-kali yang sama kan nanti akan keblokir. Makanya perlu sepintak. Nah, di sini contohkan adalah halo, hai, selamat sore, ini sepintaknya. Sehingga nanti begitu dikirim pesan, orang yang pertama akan mendapatkan halo ya. Apa betul ini dengan siapa namanya itu bisa Anda lihat ya, langsung klik. Kemudian orang yang kedua akan mendapatkan kata-kata hai. Ya, gitu. Yang ketiga adalah selamat sore gitu. Sehingga nanti apa? Si WA sendiri akan tidak curiga ya bahwa ini menggunakan software. Jadi terkesan lebih natural. Seperti itu Bapak Ibu. Asik ya. Dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di autoprospect.com ya. Atau bisa juga nanti Bapak Ibu lihat ya nanti di bawah ini, di bawah website ini, di bawah video ini nanti akan ada link yang menuju ke sana. Oke, nah siapa yang ingin memiliki autoprospect sekarang? Ya. Oke, siapa yang ingin memiliki auto prospek sekarang dan membangun ribuan database? Silakan Bapak Ibu, kalau yang ingin memiliki segera action sekarang ya. Di bawah video ini ada tombol untuk diarahkan ke pembelian atau ke CS ya. Silakan Bapak Ibu klik saja ya. Nanti Bapak Ibu akan segera mendapatkan akses untuk auto prospek ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang lunas sekarang, saya akan memberikan bonus utama Bapak Ibu ya. Bonus utamanya apa? Yaitu adalah cara membuat aman nomor WA Bapak Ibu. Insya Allah anti blokir, asalkan Bapak Ibu mengikuti saran tips trik ini ya. Di sana sudah saya siapkan videonya Bapak Ibu, lengkap dengan gambar-gambarnya juga. Nah, ini baik Bapak Ibu nomor fresh pun insya Allah bisa, karena saya sudah melakukannya. Kemudian ada juga bonus utamanya yaitu membuat autoresponder Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi banyak bales-balesin. Nah, ini sudah pakai software khusus untuk membuat autoresponder sehingga Bapak Ibu bisa berbagi lebih banyak kepada ratusan orang. Asik ya bonus utamanya. Ada juga tambahan bonus utamanya yaitu puluhan dan ratusan tips trik ya. Kemudian Anda bisa mendapatkan ribuan puluhan ribu database gitu ya berdasarkan interest mereka. Namanya Mastery WA ya. Mastery WA ini sudah saya siapkan dalam bentuk website. Bapak Ibu bisa gunakan ini tipsnya. Dan bahkan Bapak Ibu bisa menggunakan ini sebagai bonus ya, sebagai bonus untuk klien Bapak Ibu ya. Silakan Anda gunakan sendiri atau digunakan sebagai bonus. Nah, untuk segera yang action, nah bonus utama nanti akan saya berikan. Segera action sekarang Anda klik di bawah video ini, Anda akan mendapatkan link untuk ke akses auto prospeknya. Itu bersama bonus-bonus utamanya. Bahkan nanti mungkin saja Anda mendapatkan bonus-bonus tambahan setelah Anda join ya. Nanti silahkan, nanti Anda akan mendapatkan bonus tambahannya dari beberapa agensi yang menawarkan ini ya. Silahkan Anda klik di bawah ini. Oke, kalau sudah saya ingin memberikan untuk beberapa yang sering ditanyakan kepada kami mengenai auto prospek ini. Oke, ini bayarnya sekali saja atau tahunan? Nah, kabar baiknya adalah tahunan Bapak Ibu ya. Ini tahunan atau mungkin berkala, tergantung budget Anda ya. Kenapa tahunan? Karena di sini ada server yang harus kami sewa ya. Kami harus membayar sewa servernya dan juga kabar baiknya lagi
update-nya berkala Bapak Ibu. Jadi kalau Anda membeli saat ini ya dan berlangganan terus, selama Anda berlangganan Anda akan mendapatkan update secara gratis. Insya Allah secara gratis ya. Update-nya itu Anda nggak perlu bayar lagi fitur-fiturnya. Bahkan kayak fitur schedule tadi itu aja dulunya nggak ada Bapak Ibu. Nah sekarang kalau Bapak Ibu beli sekarang itu sudah mendapatkan update secara gratis ya. Gitu. Apakah bisa untuk banyak nomor WA? Bisa untuk berapa nomor WA? Kabar baiknya adalah bebas. Anda mau pakai nomor WA kapanpun atau berapapun nggak masalah. Nah itu asiknya ya. Karena cukup Anda tinggal koneksikan saja ke website WA, kemudian pakai nomor WA CS boleh, pakai nomor WA Anda sendiri boleh. Silahkan Anda ganti-ganti juga nggak ada masalah karena tidak langsung terkoneksi. Nah itu ya, insya Allah makanya cukup aman. Oke, bisa dipakai di beberapa device auto prospek ini. Nah ini sayangnya adalah satu lisensi, satu email untuk digunakan satu device saja. Jadi kalau nanti Bapak Ibu punya banyak CS, saran saya Bapak beli beberapa lisensi ya, supaya nanti CS-nya bisa pakai gitu kan. Seperti tadi yang contohnya 1.600 per hari, itu satu lisensi saja segitu. Nanti kalau dia akhirnya mau nambah lagi ya harus beli lagi. Seperti itu Bapak Ibu, tinggal aja Bapak Ibu tanyakan ya di nomor yang tertera di tombol yang di bawah website ini. Kemudian bisa dipakai di HP enggak? Ya kabar baiknya HP Anda enggak perlu ngehang ya, karena ini digunakan di laptop atau di desktop atau di PC Bapak Ibu. Bahkan bisa juga kalau mungkin Bapak Ibu paham VPS, virtual private server, bisa digunakan di server lain ya, di virtual. Jadi Bapak Ibu langganan virtual itu jadi tinggal jalan 24 jam. Asik ya. Jadi bisa jalan 24 jam begitu ya. Jadi enggak bisa pakai HP ya. Karena nanti HP-nya ngehang malahan. Jadi ini dipakai di laptop Saudara. Apakah bisa dipakai di Mac? Nah, kabar baiknya adalah tidak bisa karena hanya bisa dipakai di Windows saja Bapak Ibu ya, terutama di Windows 10. Kalau nanti ada error dan trouble, silakan kami juga sudah ada grup supportnya. Nanti Bapak Ibu bisa konsultasi di sana. Kecuali kalau MacBook-nya itu mungkin install hybrid ya, install Windows. Itu insya Allah mungkin bisa. Kemudian support di mana? Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan support di grup yang sudah kami sediakan. Bapak Ibu silahkan nanti join, kemudian nanti Bapak Ibu masuk ke grupnya. Oke. Apakah boleh DP? Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kami lebih baik nggak usah DP lah, karena nanti ngutang ya, ngutang itu nggak bagus ya. Saya juga nggak pengen ngutang kepada Bapak Ibu. Wong ini juga murah ya. Harga normalnya nanti sekitar jutaan per lisensi, Bapak Ibu mungkin masih saat ini masih bisa mendapatkan harga dengan murah sekali atau terjangkau. Bahkan rekor tertingginya adalah 10 juta per lisensi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mau dapat harga berapa? Mau harga murah saat ini, silahkan Bapak Ibu klik tombol yang ada di bawah ini. Oke, kalau nanti ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu klik saja tombol di bawah ini dan tanyakan ke sana atau tanya langsung ke saya gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Simple WA Marketing, bangun ribuan database Anda, bangun ribuan prospek Anda, kemudian Anda siap untuk menjual apapun kepada market Anda, ya insya Allah nanti banyak closingnya. Oke, banyak inspirasi nanti insya Allah di grup-grup pembelian auto prospek ya, setelah Anda beli, nanti insya Allah banyak inspirasi di sana. Baik, saya tunggu join Anda hari ini, silahkan klik di bawah ya. Nanti Anda bertanya juga bisa di sana. Saya tunggu join Anda hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.